Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Hanifah. Perkenalkan, nama saya Aldi Maisa Putra. Starbucks Coffee Brand Program Marketing Design. Once that perfect cup of Starbucks coffee arrives, you might not give much thought about what it took to get there. But rest assured, we have. Before you receive that rich, smooth, roasty, balanced coffee, it was made personally for you by our barista, the one who greeted you warmly and remembered your name is Emily, and that you like the double tall, non-fat cappuccino. Now, before we could make your favorite beverage, our signature espresso roast traveled the ocean from one of our artisan roasters. The way we roast beans is uniquely Starbucks because we roast until the second pop, which maximizes the flavor of each and every bean. Long before our roasters can roast those Arabica beans, our buyers have to source them. They travel across 3 growing regions to carefully pick the best Arabica beans in the world. And since we're so close, let's go back to the people who started it all, the coffee growers. We work closely with farmers, like Alfredo here, who share our passion about creating the finest coffee in the world, which means the personal care your coffee receives in that first 10 feet of its journey is the same as in those last 10 feet. And that's the end of, well, the beginning of how Starbucks creates rich, smooth, roasty, balanced, and personal coffee perfection. Discover your perfect Starbucks coffee today. Produk Starbucks Coffee. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Heard Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Sejak didirikan tahun 1971 di Seattle sebagai pemanggang dan pengecar biji kopi setempat, Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks membuka kedai baru setiap hari kerja, satu tahap yang terus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Kedai pertama di luar Amerika Serikat dan Kanada dibuka pada pertengahan 1990-an, dan jumlah kedainya di luar negeri mewakili sepertiga dari total kedai Starbucks di seluruh dunia. Perusahaan ini berencana membuka 900 kedai baru di luar Amerika Serikat pada tahun 2009 dan telah menutup 300 kedai di Amerika Serikat sejak tahun 2008. Starbucks Coffee Company has become a common brand among coffee lovers everywhere. With locations now in over 55 different countries, they've grown substantially from their beginnings in Seattle. 1971 marked the first Starbucks store in Pike Place Market, Seattle. From there through 1982, they began providing services to restaurants and local espresso bars. In a 10-year span, they grew from 17 stores to 1,412 and opened in various countries. Initiating ideas like stock shares for employees and acquiring companies like Tazo, they also would become partners with nonprofits such as Conservation International. Today, Starbucks has 18,784 locations worldwide with over 149,000 employees and a 2010 recorded profit of $945.6 million. Starbucks' mission statement has been to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks offers coffee, tea, food, and accessories. They sell a variety of hot, cold, or blended fair trade coffees and teas, as well as other beverages.
As for foods, they offer baked goods and healthy snacks ranging from donuts to chicken wraps. Starbucks keeps their customers satisfied by offering accessories such as coffee mugs, coffee makers, CDs, free iTunes samples, take-home coffee, and more. Evolusi logo Starbucks dari masa ke masa. Menjadi salah satu kedai kopi terlaris di Indonesia sejak tahun 2002 silam, Starbucks nyatanya pernah mengalami perubahan logo hingga beberapa kali. Pada tahun 1971 sampai 1987, logo pertama didominasi warna coklat, dengan gambar seekor siren berekor ganda dan tulisan Starbucks Coffee Tea Spices. Pada tahun 1987 sampai 1992, gambar siren dibuat lebih sederhana. Selain itu, terdapat perubahan warna logo, serta dihilangkan tulisan tea dan spices. Tahun 1992 sampai tahun 2011 masih menggunakan latar berwarna hijau dan hitam. Pada tahun ini, gambar siren diperbesar hingga 2 kali lipat. Pada tahun 2011 sampai sekarang, tak lagi menggunakan tulisan Starbucks Coffee. Kedai kopi ini hanya memakai gambar siren berwarna hijau untuk logonya. Price Starbucks Coffee. Starbucks menggunakan strategi harga premium dalam konteks pemasaran. Strategi harga ini menggunakan kecenderungan perilaku orang-orang yang membeli produk yang lebih mahal berdasarkan hubungan yang diakui antara harga yang tinggi dan nilai yang tinggi. Produk kopi perusahaan lebih mahal daripada kebanyakan produk pesaing. Strategi harga ini membuat Starbucks mempertahankan citra produk khusus kelas atas. Namun demikian, perusahaan ini berusaha untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi dan menyediakan pengalaman pelanggan yang memuaskan di kedai kopi. Bagian dari pemasaran campuran secara langsung berkaitan dengan strategi persaingan umum Starbucks yang membantu perusahaan mempertahankan citra merek tersebut. Channel strategi Starbucks. Starbucks menggunakan banyak saluran distribusi untuk produknya. Artinya, perusahaan menggunakan lebih dari satu distribusi. Pertama, Starbucks menjual produknya melalui sistem retail langsung di toko milik perusahaan. Mereka mengimpor dan memproses kopi dan kemudian menjualnya dengan merek mereka sendiri. Namun, Starbucks juga menjual produknya di supermarket dan pusat perbelanjaan. Selain itu, Starbucks memiliki perjanjian distribusi dengan pemasok kopi, kantor, hotel, dan maskapai penerbangan. Menggunakan beberapa saluran distribusi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun demikian, Starbucks perlu berhati-hati dengan pendekatan ini karena potensi konflik saluran. Untuk mengevaluasi dengan tepat kemungkinan membawa Starbucks ke Finlandia, mereka membuat asumsi bahwa Starbucks akan berekspansi secara bersamaan ke semua negara Nordik. Mereka harus membuat asumsi ini agar dapat mempertimbangkan secara logis dan menyeluruh biaya transportasi dan pasokan. Karena Finlandia terletak di pinggiran Eropa, Starbucks kemungkinan besar tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memasuki pasar Finlandia sendirian. Akan jauh lebih logis bagi Starbucks untuk memasuki semua negara Nordik pada saat yang sama sebagai kolaborasi bersama. Personalisasi marketing Starbucks Coffee. Starbucks, salah satu rantai kopi terbesar di dunia, berhasil membuat pelanggan mereka tetap terlibat dengan lebih menekankan pada pengalaman yang dipersonalisasi. Aplikasi Starbucks memanfaatkan riwayat pembelian pelanggan, misalnya jenis kopi yang biasanya mereka sukai, waktu yang mereka sukai untuk minum, dan gerai Starbucks yang sering mereka kunjungi, untuk menciptakan penawaran dan kupon diskon yang sangat personal.
Program loyalitas pelanggan perusahaan dan fitur Starbucks Rewards memungkinkan pelanggan melakukan pembelian di toko Starbucks dan mendapatkan status emas selama setahun. Dengan mendapatkan kartu emas, pelanggan berhak mendapatkan fasilitas eksklusif seperti hari bintang ganda. Program loyalitas pelanggan perusahaan dan fitur Starbucks Reward memungkinkan pelanggan melakukan pembelian di toko Starbucks dan mendapatkan status emas selama setahun. Dengan mendapatkan kartu emas, pelanggan berhak mendapatkan fasilitas eksklusif seperti hari bintang ganda. Starbucks secara strategis menerapkan pemasaran yang dipersonalisasi untuk tidak hanya membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan mereka, tetapi juga untuk meningkatkan volume rata-rata restoran yang pada akhirnya meningkatkan penjualan mereka.